Sholat itu ada dua, sholat di atas sejarah dan sholat di luar sejarah. Duanya harus seimbang, hablum minallah dan hablum minan nas. Harus duanya itu harus seimbang. Jangan kita beribadah dengan Allah baik, sembahyang rajin, puasa rajin, zakat rajin, sedekah rajin, ngomong rajin, mudik rajin, bebalan lagi bini rajin, dapat tengkuran dengan tetangga rajin, berebut rekor waris rajin, tidak diterima. Apalagi yang lama-lama lagi. Ada tak di sini lama-lama lagi? Oh, udah diundang, nggak datang. Oh, tapi kamu tahu ilmunya kan? Balik ini sambil. Jangan galak melawan lagi. Apalagi galak melawan kades, nggak dapat DLT kamu. Ayo, baik-baiklah. Jadi harus seimbang. Nabi Muhammad SAW ketika ingin menghadap Allah, dua yang dibersihkan, jasmani dan rohani. Jasmani diidentikan dengan berwudu. Itu ketika nak sholat, bertoharoh. Kalau berwudu menghilangkan hadas dan najis yang kecil, kalau menghilangkan hadas yang besar dengan mandi wajib. Aku nak dengar ada tak di sini yang tidak hafal doa mandi wajib? Coba. Tak yang hafal. Hah? Mana ni? Nama langsung berapa selesai ini namanya? Oh. Nah, ini dia. Mama lihat dia. Nama itu nah kacau nih. Mandi wajib, boy, bukan foto. Kayak gitu masih kok. Nama itu Lirabil. Nah, kacau. Kalau udah baca bahasa Arab, ibu bahasa Indonesia baik. Jangan cacak pakam, Tuhan ngerti bahasa Indonesia. Uji kamu tuh anak ngerti bahasa Indonesia, ngerti. Kamu uji kita mati bagi tahu? Ngerti Tuhan, nak baca bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau nak mulai nak ngapal lagi, aku tahu agak menyek-menyek kepala. Ngapal yang pertama tengah hilang, ngapal yang tengah ujung yang hilang. Jadi bahasa Indonesia baik. Aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kalau aku pribadi setiap aku mandi petang, mandi pagi, aku mandi wajib terus. Bukan berarti aku hobi, bukan itu. Berarti kamu kan jago hobi setiap malam tidak, bukan itu. Kita mandi wajib itu mensucikan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kalau aku setiap mandi petang, mandi pagi, niat kalau mandi wajib. Bukan sesudah itu, Sesudah itu baru mandi, kagak yang lain lupa. Kalau sudah terbiasa, setiap mandi kita mandi wajib, insya Allah tak pakai lupa. Ada tiba-tiba ada cerita ini. Sudah taruh hari tadi lah, Mi'raj di bulan Ramadan. Jangan mati kan, woi. Ya, lagi dulu. Enggak banyak mandi wajib tadi kalau ini.
ada cerita pengantin baru tidak biasa mandi wajib, tiba-tiba baju bunyi aja. Sholat subuh, Allahu Akbar, berimaman dengan lakinya. Uji lakinya perasaan kau tadi belum mandi. Jadi, ya Allah belum niat. Salah sholatnya? Tidak sah. Jadi selama di lumpuh itu berarti masih najis, masih kotor. Tidak diterima ibadah kita. Jadi benar. Mandi wajib itu benar, harus basah ke seluruh tubuh. Kedua apa? Harus bersuci. Ini lahiriah dulu ya. Agak panjang 5 jam setengah pembahasan kita malam ini. Lahiriah dulu. Kedua dengan berwudu untuk mensucikan jasmani. Amannya wudu ini tak saya bertanya lagi. Taruhlah macam kelo. Atau takut mandi wajib tadi lah. Berwudu ada makna hakikat, ada makna secara syariat berwudu itu. Kita membahas secara syariat terlebih dahulu. Berwudu yang dibasuh adalah muka, tangan, mengusap kepala, kemudian kaki, tangan sampai ke siku. Ingat Bapak Ibu, sahnya sholat tergantung dengan wudu. Kamu sholat subuh 2000 rakaat tidak berwudu, tak sah wudunya, tak sah sholatnya. Itu menandakan apa? Sholat itu melihat dari sisi kualitas, bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi kualitas ibadah yang dinilai. Jangan berwudu ini, tapi di sini dan di mana ya? Pas saat ini yang siko-siko bapak-bapak wudu, ini aman. Ini aman kau nyimak ya. Di Palembang sih, aku nama terjino. Kalau nak berumum itu ya Allah. Ada tak kamu dengar ngomong di sini? Oh, itu benar baik wudu itu. Kaget kawan kepala jaga kerayu itu. Nak buang dah. Imam lemah pun awak cuma mampu. Jadi biasa berumum biasa baik. Tangan ini bersihkan sampai ke selah jari. Yang pakai cincin lepas dulu, yang pakai jam lepas dulu. Jangan, ini kan takutnya kaki tidak membasahi anggota tubuh yang disyariatkan. Kalau wudunya dasar, itulah ngapa kejingoan. Makin banyak wong sholat, makin banyak ngomong ke wong. Semakin dia sering sholat, semakin galak hobi ngajak wong berbala. Dikit-dikit berbala, dikit-dikit berdebat, dikit-dikit apa? Kenapa? Sholatnya itu tidak sah, disebabkan wudunya tak sah. Jadi sholatnya tidak ngefek pada perbuatan. Itu yang terpenting. Masuk ke dalam sholat. Sholat, coba kita perhatikan sholat itu. Pertama-tama itu apa? Takbiratul ihram. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, disitulah letak pangkat, jabatan, kepinteran apapun itu kosong. Tidak katib, yang ada hanya Allah. Itu menunjukkan hubungan kita dengan Allah minallah. Ketika takbir kosong semua, tidak ada sama Allah. Aku sholat ini hanya Allah. Tidak katib, aku sholat ini nangambok sewet anyar tidak. Nangambok jilbab baru tidak. Nak menjual taruh seragam pengajian baru tidak. Kosong, tidak kate kades, tidak kate Pak P2 UKD, tidak kate haji, tidak kate cerita di situ. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita tidak kate, tiada nonsen. Itu ketika sholat. Di ujung
dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di antara ibadah itu ada kewajiban dengan sesama manusia. Kita jangan cacat pakam. Kadang-kadang ada sumbangan wong mana tuh, wong jauh lah taruhlah. Kita tahan nyumbang wong jauh tuh berjuta-juta. Berjuta-juta nyumbang wong jauh tuh. Wong itu saro segala macam. Tapi coba perhati ke tetangga kita nih makan kadang-kadang sekali sehari. Perhati ke itu. Jangan nunggu wong jauh duluan. Wong jauh dibantu, tetangga kita biarkan kelaparan. Wong jauh kita baik, dengan dulur kita membawa. Itu malah sholat itu. Dengan wong jauh kita luar biasa, berpelak-peluk, bercium-cium, berkawan itu sangat luar biasa. Dengan kawan di dusun, dikit-dikit saling genceng ke. Iya. Kalau tuanya udah tahu cara genceng aja. Kalau kebujang tuh udah tahu. Anak pagi ini pelingkas, anak apel malam minggu. Woi, tinggal ke kawan gitu. Itu saling genceng ke. Yang namanya orang sholat tidak galak muni buang. Itu sholat tuh. Ngomong apa adonyo bae. Ini jangan kita ngomong 100, ngomongnya 90. Separuh cuma benarnya. Ya Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Itu sholat di situ. Karena sholat itu letaknya di sini nak, di hati. Di hati. Bukan digerakkan, bukan. Kalau sah tidak sah sholat ada di gerakan secara fikih, tetapi secara tauhid, secara tasawuf, secara thariqah itu letak sholat ada di hati. Ada di hati. Itulah ada lagu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Hei, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Itu apa lagunya? Jadi yang perlu dijaga Tuhan hati. Hati ini kontak kepada pemikiran, pikiran kontak kepada mulut. Ada yang ngomong, oh kawan aku itu, Pak Haji itu, mulutnya baik, jahat, hatinya baik. Kata cerita. Ini itu mulutnya baik, jahat, waktu itu, hatinya baik, dah ganti. Mulutnya jahat, hatinya jahat, titik. Hati cerita. Karena mulut ini sumber dari hati di kepala, kepalanya mulut kok ngomong. Ini kalau udah mencarut sehari itu ya Allah, rasanya mencarut. Manggil anak di kebun binatang waduh galau. Babi, anjing, kucing, tikus disebut galau. Itulah anak cacat tikus galau. Manggil anak itu doa. Dan manggil anak gue kalau dia cicak anjing kelaparan, ingatlah cicak anjing kelaparan yang dia. Kita jangan biasa ke mulut ini, karena itu pengaruh dengan hati.
Jadi penyakit hati itu apa? Sombong. Kedua, hasad. Ketiga, ria. Takabur, sombong kamu. Itu penyakit hati. Kalau ada tai depok tai cecek di tangan kita mudah kita bersihkannya. Tai cecek tertijak di tengah ayam masih lemak bersihkannya. Aku tadi tertijak di setua, aku kira tai ayam ternyata selem. Tidak nyet, ayam kecil ini selem. Aku kira tai ayam, boleh lah ayam di sini jago. Untung udah masuk masjid, ternyata selem. Right, salahnya. Penyakit hati itu yang harus lebih diutamakan dibersihkan. Karena semakin hati kita kotor, nak sholat makna baik kita bukannya tidak sah, tetapi tidak ngepek dengan perbuatan. Kalau sah dan tidak sah bukan urusan kita. Sholat baik kita, sholat sah dan sah bukan urusan kita, biar Allah yang menilai. Tetapi kalau tidak diiringi dengan kebersihan hati, tidak ngepek. Itulah tadi semayang rajin, ngomong kuat juga rajin. Itu mudik uang sehari ini 3 kali sehari. Sombong ini ya Allah Pak Bu sombong ini penyakit yang paling hebat, tapi kadang-kadang kita tidak kenal. Mak mana ceritanya? Mak ini ceritanya. Ada pernah tak kamu dengar dia itu tadi Pak Kades itu kalau tak keluar pun milih tak pakai jati dia itu ada tak? Itu sombong. Pak Haji ngomong kalau tak aku jadi imam masjid betul tak kata imam masjid ini itu sombong itu. Sombong, penyakit sombong itu kadang-kadang kita ngomong biasa, tapi itu menyebabkan kesombongan. Perlu diketahui, sekecil apapun bentuk kesombongan yang kita lafazkan, walaupun sebesar biji tungau. Pernah tengok biji tungau? Kalau itu tungaunya ada, agak abang-abang dia. Kalau biji tungau kecil yang barangkali tak tengok aku. Sebesar biji tungau kesombongan, kita tak bakal pacak masuk surga gara-gara ada sombong itu. Nah, pikirlah sombong. Apalagi dalam hal ibadah. Sombong itu sangat menguras energi kita. Kita lah payah-payah ibadah tapi tidak bernilai apa-apa karena kesombongan. Apalagi Bapak Ibu kita ini menghadapi bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi? Sekitar 19 hari lagi lah. Masuk bulan suci Ramadan. Jangan kepedean, ini sombong. Tenang baik, aku pakai pas nyampe itu lah suci Ramadan. Oh, siapa yang pacak menjamin? Siapa tahu balik dari masjid mati? Ngapa mati? Kebanyakan minum banyu. Masuk angin. Iya, kebanyakan minum banyu tentang banyu mati. Ada. Jadi jangan jasa kebanggaan. Tadi firasat kamu kira-kira siapa yang udah mati, kamu apa? Hah? Yang udah mati. Nah, singgung tanya dulu. Jangan terlalu pede. Kita harus berikhtiar memohon ampun terus kepada Allah agar senantiasa ibadah kita diterima. Karena sombong ini sangat luar biasa. Sombongnya sangat luar biasa. Ada mungkin aku pernah ketemu di Palembang situ. Di sini tidak jauh beda maksud aku. Di Palembang situ ada imam. Ya Allah, taruhlah mana imam di sini tadi. Imam berhubung suara bagus, di imam terawih di sini berapa? 23 apa 11? 11. Kalau 11 kira-kira lebih ramai yang cepat atau yang lambat?
Kira-kira ibu-ibu senang yang cepat, senang yang lambat imam? Hah? Yang cepat yang lambat. Kalau yang cepat yang lambat ringan. Ada mentang-mentang sorok kawan kita tuh bagus takbirnya balik anak 2 menit. Keperi lampu dan keperi pengen nunjukkan kalau dia itu bagus. Puji ibu belakang, jam 12 balik gitu. Nunggu ketijoy. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadi jemaah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mate. Latih ini baik. Tambah jam 1 gitu balik belum masak sahur. Jadi imam itu harus peka terhadap makmum. Lah kecepatan lah salahku lo. Ibu berutut di bawah di belakang dan ngomong. Kedengarlah imam. Puji imam tadi. Jauh, cepat. Puji ibu tadi aku mulai besok malam aku mahabbai nak semayang masjid mengeris lagi. Imamnya ini lamonian. Aku besok malam nak semayang di masjid Kuro Bangsa. Puji ibu keperi dia nak pengen sholat tarawih tadi. Asal besok paginya imam tadi minta bangsa dong. Lah ini lagi katanya. Dah kata imam lain lagi beri pampangan ini. Iya lagi imam. Ibu-ibu berdoa, imam kedengeran. Nah kau kecepatkan kau sekali ini. Kesenggung imam. Dibuat senapas Al-Fatihah itu. Berijola yang kira-kira galak sebentar, yang rematik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keperikan dia tadi imam lupa baca ayat. Inna puji Pak Haji deh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa cerita? Gara-gara kecepatan. Itu menunjukkan apa? Sombong itu berpengaruh dengan perbuatan. Jangan sombong walaupun ada ilmu. Dengan sekejap ilmu itu pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong dengan harta mudah Allah menghilangkan harta gitu. Mudah. Jadi untuk apa itu sombongkan? Apalagi yang aku lihat ini di kondangan. Kondangan itu ibadah, Bu. Pak, kondangan ibadah. Hakun muslim al muslim sittatun, ada 6. Hak seorang muslim, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Pertama, apabila mengucapkan salam maka wajib dijawab. Apabila bersin mengucapkan alhamdulillah maka dijawab yarhamkumullah. Apabila beliau sakit maka dijenguk. Apabila minta nasihat maka beri nasihat. Apabila mati maka ikuti. Bukan dalam kubur. Kamu tuh kagak ikuti masuk lubang kubur tidak. Ikuti sampai ngubur ke. Jangan masuk. Ikuti. Yang keenam apa? Apabila ada undangan datangi. Itu kewajiban. Kalau niatnya ibadah, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita memenuhi undangan itu karena Allah, bernilai pahala
balik kita perut kenyang. Amplop 5.000. Amplop 5.000 makan ayam kecap. Kondangan bernilai ibadah. Tapi kalau yang kondangan tadi pengen ngambung ke Galung Panjang, ngambung ke Gelang Baru, ngelap-ngelap kening kan kening, cincin baru. Ada tak? Datang tak orangnya malam nih? Tidak datang. Karena dah diundang. Takkan? Kalau ini penting sekali niat itu, hati itu penting sekali. Kalau dia ngambok, jangankan dapat pahala, berdosa lagi ada. Ini kalau nak kondangan tuh berebut berpakaian bagus, jilbab bagus. Ada tahu masih kreditan? Pakai gamis-gamis termahal, berlian permata, wah luar biasa. Sombong. Apa kata orang Irama? Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak dengan setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh setiap insan. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Ada organ bang? Ada pacarnya gue nanya, tapi batas itulah. Jadi apa yang kita sombongkan? Sama kita nih, dari baju kalau apa yang disombongkan? Uang tahu sudah lama. Ini baru 3 bulan di Palembang. Saya bertemu. Ngapu? Siapa dong? Jadi awal rumah di para masjid sini tuh. Besar kecil di Bengkres sini lah. Ngomong cacak ke Palembang-Palembangan. Apa lagi di Jakarta? Tidak lagi guna mak, mami. Aku gelingeman aku. Jangan ada sombong, sama baik. Kita bapak semayang pakai baju baru, dengan bapak-bapak dengan baju lama, sama baik. Yang pergi haji, yang belum pergi haji, sama baik. Ibu-ibu main telah juga yang gamis baru, gamis lama, sama baik. Sama baik. Jangan ada lah sebesar apapun kesombongan di dalam hati. Karena sombong itu ingin menunjukkan identitas kita, namun dengan cara merendahkan orang lain. Selain sombong apa? Ria. Ria itu bahasa Arab. Ria. Bahasa Inggrisnya apa? Ngambok. Kita ini bu, kadang-kadang kalau nak kondangan, balik ke kondangan tadi, segala yang bagus tuh dipakai kalau sepatu tadi kalau pacak di pekacau, sepatu kulit tadi jadi bicak. Nah kalau jalan keperi bagus tadi. Coba kalau Pak Sekdes mendata untuk dapat BLT, mulai minta surat keterangan miskin lagi. Untung tak minta surat keterangan mati. Coba kita timbulkan mental wong kayo, Pak, Bu. Mental wong kayo.
Aku kalau baca tidak minta, aku minjem uang. Mana lah mental itu kita tumbuhkan. Pokoknya Pak Kades, aku tak kalah lagi minta yang nama seluruh bantuan-bantuan yang tak kalah lagi aku. Aku kalau baca nak minjem. Mana lah itu baca kita terapkan itu. Agak saru. Tapi tidak apa-apa, yang penting berniat dulu. Setidaknya niat kita itu bagian daripada doa. Dijadikan kita wong kayo. Kalau tidak kita kayo, anak cocok kita baca jadi wong kayo. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah yang belakang itu. Kalau mau jenis ini dia pemain belakang itu. Hey. Yang saya itu Pak, tidak usah namun dimarahi, dirangkul, diajak, ajar ke ngaji dengan Pak Ketip. Tapi itulah Bu, kalau budak-budak nih suruh ngaji, galak-galak bayaran. Kamu anggap Pak Ketip ini ngajar ngaji, makannya dengan bismillah? Tidak. Di mana-mana aku survei, dan di Lembang dan di Lesun, guru ngaji itu kecil, kurus. Ngapa? Tak baca. Nunggaknya paling tak 5 bulan, 4 bulan. Nunggak bayaran tadi. Waya 5.000, waya 10.000. Masang nomor ini tiap hari. Ada gak di sini mau masang token? Nyelot ini tiap malam. Ngapa sinyalis ini keluar nih? Main game gak udah sini. Itu dirangkul Pak. Gak usah naman dimarahi. Tapi jangan naman gila tunjuk HP. Kecuali dia gila kita yang gila. Tiap hari tak beli ke paket. Beli beras lagi sarong. Jangan naman gila. Dirangkul, ajak sholat, berenang kita sholat. Tapi yang ngajakin sholat juga. Ada kejadian ini di Lembang. Di sini tidak jauh beda masalah itu. Petang hari. Uji mu'adzim Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uji bini, uji mu'adzim. Nang. Kau nak dengar nak? Kau mana apa nak? Kau mandi lagi loh. Cepat mandi. Semayang. Berancam lah di semayang. Mana dia tahu? Masih duluan TV. Tangan kiri megang kepala, tangan kanan megang remote, kaki melintang. Mobile TV. Anak disuruh semayang. Banyak di mana banyak lagi duduk di Muara Lawang. Megang kopi secangkir, rokok sebatang, kopca buruk. Sambil bersewet, panggil kaki jam. Kalau kau sudah mandi, pergi masjid. Pakai kopca kau ini. Cuma nete kopca. Banyak masih di Muara Lawang. Anak ini suruh ngaji, suruh semayang. Pak emaknya masih di rumah tulang. Yang emaknya nonton sinetron, yang banyak ngepas sambil main Facebook. Apalagi Facebook Pro sekarang, woi. Yang tua-tua cak budak kecil. Itu jadi budak-budak ini perlu kita ajak. Bukan disuruh. Kabur maqtalin wa antakulu ma taf'alun. Amat besar kebencian Allah dengan wong yang galak nyuruh tapi tidak berbuat. Aku yakin masjid ini maghrib misalnya paling tidak 3 saf. Ada nggak Pak Ketip? 3 saf tak? Ini jemaah kain. Kalau ini adalah yang imam, komat, apa berdua itulah biasa. Kalau sopo caknya banyak lagi pasangin dari wong. Tak potongannya, tapi firasat aku baik. Mudah-mudahan
Tidak salah. Jadi sama-sama Pak Bu. Jadi ibadah sholat kita itu harus ngefek terhadap perbuatan. Ada ngomong, hai katanya, metrana dia sholat, teman lagi tidak sholat ini, teman tinggal aku baik, sholat lagi saru, apalagi tidak sholat. Yang sholat lagi ada potensi berbuat jahat, apalagi tidak sholat. Jangan nak nunggu baik, aku nak nunggu dapat hidayah dulu baru sholatnya Allah. Hidayah dapat mati dulu. Untuk itu kita sama-sama saling mengingatkan. Yang sholat pun jangan galak bertengkar. Ada yang takbir Allahu Akbar, biarlah, lantaklah dulu. Ada yang Allahu Akbar tangan di pinggang, lantaklah dulu. Yang penting dia sholat, jangan galak berdebat. Pokoknya harus berkunun, ini tidak perlu, jangan usah berdebat. Dia nak berkunun, nah ida. Tidak usah berdebat. Berdebat tu ngasil ke duit ida, bermusuh jo. Kalau berdebat ngasil ke duit, kita lawan debat aja. Jadi jangan galak berdebat dan jangan galak mengklaim kita ini paling benar. Jangan pernah. Tidak ada kebenaran mutlak. Yang kebenaran mutlak hanya di sisi Allah, tidak ada kebenaran mutlak di sisi manusia. Ibu, mungkin itu ya Bapak Ibu silaturahim kita pada malam hari ini. Jadi lalu, maaf, satu kali aku. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita dapat bersilaturahim dalam kesempatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum